Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khadijah Maimunah dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya tadimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHM, yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAGE, yang saya hormati Kaprodi Manajemen Keuangan Syariah Ibu Zahidah Itisomabillah, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum Lembaga Keuangan Ibu Yeni Kartikawati ME. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Aspek Hukum Lembaga Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Apa sih yang dimaksud dengan pasar modal syariah itu? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara terminologi, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Pasar modal syariah ini memiliki karakteristik yang dapat dibedakan dengan pasar modal konvensional, yaitu pasar modal syariah ini memiliki produk dan mekanisme transaksinya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah dan pasar modal konvensional adalah dua jenis pasar modal yang berbeda dalam prinsip dan praktiknya. Pasar modal konvensional mengacu pada pasar modal yang didasarkan pada prinsip-prinsip konvensional atau sekuler. Sementara pasar modal syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu perbedaan utama antara kedua jenis pasar modal ini adalah adanya perbedaan dalam instrumen keuangan yang ditawarkan. Pasar modal syariah hanya menawarkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti saham syariah, obligasi, sukuk syariah, dan dana investasi syariah. Sedangkan pasar modal konvensional menawarkan instrumen keuangan yang tidak terkait dengan prinsip-prinsip syariah seperti saham biasa, obligasi biasa, dan dana investasi konvensional. Di sini juga ada prinsip-prinsip pasar modal syariah. Yang pertama yaitu larangan riba. Riba ini mengacu pada larangan bunga dalam transaksi keuangan. Dalam investasi yang sesuai syariah, transaksi yang melibatkan bunga dilarang keras karena dianggap ekspoliatif atau merugikan keadilan ekonomi. Yang kedua yaitu larangan gharar. Gharar ini mengacu pada ketidakpastian dalam kontrak keuangan yang dapat menyebabkan keuntungan yang tidak adil bagi satu pihak atas pihak lainnya. Investasi yang sesuai dengan syariah ini berupaya untuk meminimalisir gharar dengan mengedepankan transparansi, kejelasan, dan persetujuan bersama dalam transaksi keuangan. Dan yang terakhir yaitu larangan maisir. Maisir adalah permainan judi atau taruhan yang mengandung unsur kebetulan dan tidak ada manfaatnya. Selain prinsip-prinsip pasar modal syariah, di sini juga ada instrumen-instrumen dari pasar modal syariah. Yang pertama yaitu ada saham syariah, yang kedua reksadana, sukuk, dan obligasi. Adapun pelaku dalam pasar modal syariah yaitu investor, merupakan individu atau badan usaha atau lembaga yang membeli saham, obligasi, atau aset lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua ada emiten, yaitu perusahaan atau lembaga yang menerbitkan saham, obligasi, atau sekuritas lainnya untuk mengumpulkan dana. Dan yang terakhir yaitu ada investment company,
Maksudnya, perusahaan yang mengelola dana dari investor untuk berinvestasi di berbagai aset seperti saham, obligasi, dan properti. Di sini juga ada manfaat dari pasar modal syariah. Yang pertama yaitu ekonomi halal. Adalah sektor ekonomi yang melibatkan produksi, distribusi, dan penyediaan produksi, dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kejujuran dalam semua transaksi ekonomi. Selanjutnya, manfaat dari pasar modal syariah ini yaitu pemberdayaan umat. Merupakan proses meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan. Yang terakhir yaitu peningkatan investasi, merupakan kegiatan menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Investasi ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan jumlah uang dan aset yang kita miliki. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yang bertujuan untuk meningkatkan aset dan memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.